parpol yang waras pasti tidak akan melirik AHY, anaknya si Raja Mangkrak itu. Itu sudah menjadi jalan yang aman, karena mengusung AHY adalah keputusan yang super duper otak blunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Koalisi antara Nasdem, Demokrat dan PKS masih belum jelas hingga kini, meski tahun 2022 sudah mendekati akhir. Hanya ada kabar koalisi akan segera terbentuk. Koalisi OTW ke arah yang benar. Koalisi tidak melencengkan dan semakin solid. Demokrat kembali menegaskan bahwa tetap pada pendiriannya dan menilai penunjukan AHY sebagai cawapres karena dia memiliki elektabilitas yang setimpal bagi Yohanes Anies Baswedan ini. Kita ingin menang. Mas Ketum AHY adalah salah satu figur potensial yang punya modal elektabilitas yang memadai, kata Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya itu kadang berpikir bahwa orang-orang Demokrat halunya emang tingkat dewa. Cara bicaranya seperti orang yang mimpi di siang bolong karena kebanyakan tidur dan duduk dalam ruangan ber-AC yang pada akhirnya tidak bangun-bangun. Orang-orang Demokrat kebanyakan berilusi yang tidak-tidak. Kira-kira sejak kapan elektabilitas AHY setimpal dengan Yohanes Anies Baswedan itu? Semua survei tidak ada yang menempatkan AHY di posisi ketiga. AHY rata-rata hanya mendapatkan kurang dari 10% elektabilitasnya. Sekedar info untuk para pemirsa sekalian bahwa SMRC baru-baru ini merilis hasil survei di mana Nasdem tidak menunjukkan perbaikan. Sialnya lagi, elektabilitas Nasdem malah disalib oleh Perindo. Nasdem tetap berada di bawah ambang batas parlemen. Bapak Yohanes Anies Baswedan ini ternyata sama sekali tidak membantu Nasdem untuk keluar dari kutukan ambang batas parlemen itu. Artinya bahwa Nasdem besar kemungkinan akan ganti strategi, yaitu mencari pasangan Yohanes Anies Baswedan yang sekiranya bisa meningkatkan elektabilitasnya sekaligus Partai Nasdem itu sendiri. Kalau cawapresnya tidak punya nilai jual politik, itu berarti Nasdem dalam bahaya. Dengan logika seperti itu, apakah Partai Nasdem mau dan setuju dengan duet antara Om Yohanes dan AHY ini? Nasdem sedari awal pun sudah kurang srek dengan AHY. AHY malah akan bikin suara Nasdem dan Yohanes makin nyungsep. Menurut pandangan saya, Demokrat terlalu halu untuk meyakini bahwa AHY adalah sosok yang potensial. Memang benar sih potensial, tapi potensial menuju kekalahan dan kegureman. Apalagi saat ini, Nasdem tidak dapat keuntungan apapun dari Bapak Yohanes Anies Baswedan ini. Ditambah lagi AHY. Nasdem dapat apa coba? Apakah akan dapat capeknya doang? Karena seakan kerja bakti tanpa dibayar? Atau akan lebih parahnya lagi, tidak dapat makan gorengan dan kopi gratis sekalipun? Menurut saya, parpol yang waras pasti tidak akan melirik AHY, anaknya si Raja Mangkrak itu. Itu sudah menjadi jalan yang aman, karena mengusung AHY adalah keputusan yang super duper otak blunder. Kamhar Lakumani pun menilai
status AHY sebagai Ketua Umum Demokrat dinilainya memiliki catatan yang baik. Apalagi AHY konsisten memposisikan diri sebagai oposisi pada 2 periode pemerintahan. Itu akan menjadi keunggulan kooperatif yang sangat dibutuhkan untuk saling mengisi dengan Mas Yohanes Anies Rashid Baswedan ini, yang akan menjadi keunggulan kompetitif. Keduanya adalah pemimpin perubahan. Ini menurut pandangan dari Kamhar Lakumani ya. Jujur, saya mau kentut rasanya mendengar lawakan dari Bapak Kamhar Lakumani ini. Apakah konsisten 2 tahun menjadi oposisi adalah sebuah kelebihan bagi Yohanes Anies Rashid Baswedan? Lawakan yang sangat menghibur bagi saya. Saking tidak ada prestasinya, apapun dijadikan sebagai prestasi. Kadangkala bapaknya diseret-seret dan dibandingkan dengan kinerja Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Coba sebut saja satu prestasi AHY. Apakah ada? Sama sekali tidak ada. Bahkan, meski diberi waktu 3 jam pun, tetap saja tidak akan ada jawabannya. Ini sama sulitnya dengan menjawab soal fisika level Olimpiade Internasional bagi seorang anak SD. Tapi kalau gagal, bukan cuma satu, tapi ada banyak kegagalan. Gagal jadi gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 yang lalu. Posisi sebagai Ketua Umum Demokrat bisa dianggap karena pengaruh SBY. Kalau bukan karena SBY, AHY takkan jadi ketum parpol. Hanya jadi anggota biasa saja. Jadi caleg pun belum tentu bisa menang. Jujur, kelompok sebelah ini memang sudah mendapatkan hak eksklusif untuk berbicara ngawur dan tidak nyambung. Apapun yang mereka katakan, meski sekonyol apapun, tetap dianggap waras oleh kelompoknya mereka. Tapi pada akhirnya, jika duet antara Yohanes dan AHY ini terwujud, maka ini akan bagus juga. Duet inilah duet bencana politik. Relatif lebih mudah untuk dikalahkan. Yohanes Anies Baswedan sendiri relatif stagnan di posisi ketiga bila dibandingkan dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Terakhir, kalau boleh sasaran, kalau mau menang di Pilpres, Om Yohanes Anies Rashid Baswedan ini harus gandeng sosok yang bisa meningkatkan elektabilitas, bukan yang membebani elektabilitas. Karena memilih AHY adalah hal yang benar-benar konyol. Coba pilihlah wapres si Novel Ompong atau Andi Arief penjual kondom bergerigi. Pasti bakalan seru tuh. Saya pun jadi teringat dengan kader-kader dari Demokrat yang suka sekali untuk bikin isu busuk. Misalnya si Yohanes Anies Baswedan mau ditangkap KPK, mau dijegal sebagai capres. Dan baru-baru ini ada kadernya yang bilang mungkin akan ada dekret penundaan pemilu dan yang protes bisa ditangkap. Undang-undang KUHP disahkan buru-buru sebagai jalan untuk dekret tersebut. Licik bukan? Tujuannya tentu sudah pasti agar Demokrat menjadi bersih dan dilirik sebagai alternatif pilihan masyarakat. Sudahlah, rakyat Indonesia tidak mau lagi melihat yang mangkrak-mangkrak seperti rumah hantu Hambalang yang hanya bikin sakit mata, atau korupsi berjemaah yang dilakukan oleh kader Demokrat. Cukup pada masa kejayaan SBY yang lebih banyak buat album lagu daripada mensejahterakan rakyat Indonesia itu. Salam waras dari saya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata yang bersuara.